Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa malam ini. Mari kita mulai dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 457 bait 1 dan bait yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-Lah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jika dekat lenyap penggodaku, setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon terang kasih-Nya sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam rasa syukur kami datang kepadamu Tuhan. Engkau telah memberikan pada kami kekuatan, pemeliharaan dalam segala aktivitas kami. Engkau memberkati kami. Dalam malam ini kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia kemurahan. Dan sekaligus kami berharap malam ini Engkau menerangi hati pikiran kami dengan firman-Mu. Untuk itu persiapkan hati kami, supaya hati kami boleh menerima firman-Mu. Untuk itu Tuhan, hikmat yang dari Tuhan-lah yang menopang kami, supaya kami diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami. Terangi juga hati hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami memohon, bersabdalah Tuhan. Amin. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya.
dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan serta melihara dalam hidupnya hari demi hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tentu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Namun sesuatu yang baik yang dilakukan oleh seseorang itu bisa dilandasi dengan berbagai motif, antara lain. Yang pertama adalah motif untuk kepentingan diri sendiri. Motif ini mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk orang lain, namun semua yang dilakukannya sebetulnya dilakukan untuk dirinya. Orang yang demikian ini biasanya selalu berharap balasan baginya. Dan tidak hanya itu saja, kalau bisa dia berharap lebih dari sekedar apa yang dilakukannya. Orang yang demikian ini selalu hitung-hitungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, seseorang melakukan dengan tulus, tanpa berharap apapun, bahkan melakukan sesuatu secara total, melakukan sesuatu yang terbaik. Tidak ada motif apa-apa kecuali dia ingin menyenangkan orang, melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hari ini kita bersama-sama bertemu dengan dua karakter orang ini. Yang satu diwakili oleh Yudas Iskariot. Yudas seorang bendaharawan, namun dia seorang bendahara yang seringkali tidak jujur, sering mengambil apa yang bukan menjadi haknya, mencuri. Karena itulah dia selalu hitung-hitungan. Kalau melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, itu hanya kedok saja sebetulnya untuk sesuatu yang lebih menguntungkan untuk dirinya sendiri. Begitulah Yudas yang hari itu mengkritik apa yang dilakukan oleh Maria. Kritikannya begitu sopan, sesuatu yang seolah baik. Dia mengatakan, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar
dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Wah, sangat baik, mulia, bukan? Namun catatan lain di sini dinyatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Wah, betapa mengerikannya. Kalau diibaratkan, dia ini seperti serigala berbulu domba. Sebaliknya, kalau kita bersama-sama melihat pada Maria, biasanya pada waktu itu orang yang datang bertamu, mereka itu disambut dengan menyediakan bagi mereka tempat pencucian kaki, untuk mencuci kaki dengan air. Namun ternyata ketika Tuhan datang ke tempat tersebut tidak disambut dengan itu, tapi malah Maria menumpahkan, membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mahal sampai 300 dinar, itu sama dengan 300 hari upah kerja pada waktu itu. Hampir 1 tahun orang mengumpulkan. Tidak hanya itu saja, dia mengurai rambutnya, menyeka kaki itu dengan rambutnya tanpa dia merasa rikuh. Dilihat orang, dia melakukannya dengan tulus, dengan segenap hatinya. Totalitas dia melakukan semuanya itu. Nah, kebergantungan Maria kepada Tuhan tidak hanya ketika dia rela duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan apa yang dinyatakan oleh Tuhan melalui pengajaran-pengajarannya, namun juga sekaligus cinta kasihnya yang dinyatakan secara tulus, secara ikhlas, tanpa berharap balas, tanpa hitung-hitungan untung rugi. Dan itu sungguh suatu teladan yang sangat baik. Di zaman sekarang ini, di mana orang serba hitung-hitungan, orang mencari keuntungan dirinya sendiri, bagi dirinya sendiri, kita diingatkan bahwa terlebih dengan Tuhan tidak bisa kita hitung-hitungan. Sebab kalau itu yang kita lakukan, kita ini telah menerima terlalu banyak dari Tuhan. Hidup kita ini terjadi karena Tuhan. Jadi kita bergantung mutlak kepada Tuhan. Oleh sebab itu, berapapun yang kita berikan, waktu kita, uang kita, tenaga kita, pikiran kita, tidak akan cukup untuk membayarnya. Begitulah, maka kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan jujur, tanpa berharap apapun, sebab Tuhan sudah memberikannya terlalu banyak untuk kita. Mari kita bersama berefleksi atas firman Tuhan hari ini, supaya kita mampu
memberikan secara total hidup kita ini kepada Tuhan. Kita dedikasikan untuk Dia, Sang Pemilik atas hidup kita ini, Sang Pemberi kasih karunia yang luar biasa itu. Tuhan memberkati. Selamat malam. Amin. Kita bersama, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami hari demi hari. Begitulah hari ini di malam pemberian-Mu ini kami datang kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, kami datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, sebab kami tahu hidup kami ada bergantung karena kemurahan kasih karunia Tuhan saja. Saat ini kami datang kepada Tuhan menyerahkan semuanya, biarlah ya Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan dengan tulus hati datang kepada Tuhan, sebab kami tahu sungguh hidup kami ini karena kemurahan Tuhan. Itulah kami juga berdoa untuk persekutuan kami, untuk gereja kami, untuk gereja Kristen Jaiwetan, juga jemaat Madiun ini. Kami serahkan seluruh warga jemaat, anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, Adi Yosua, seutuhnya ya Tuhan, sepenuhnya biarlah ada dalam penguasaan dan kasih-Mu, supaya kami boleh hidup saling menopang, saling mengasihi, saling mengampuni, sebab kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami sepenuhnya untuk kami. Kami serahkan segala kegiatan kami, juga program-program jemaat-Mu, juga untuk pembangunan, kapanditan, semuanya Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkatinya. Di masa-masa pandemi, mampukan kami gereja Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, supaya kami boleh melakukan yang terbaik. Juga untuk negeri ini, kami berdoa untuk bangsa kami, pemimpin bangsa kami. Tuhan menyertai mereka dengan hikmat yang daripada-Mu, supaya mereka semakin bersandar kepada Tuhan saja. Apapun yang terjadi, hikmat-Mu biarlah selalu memimpin, sehingga negeri ini bisa keluar dari masa pandemi ini. Vaksin yang dilakukan secara bertahap biarlah menyentuh seluruhnya dan diterima oleh seluruh masyarakat bangsa ini demi yang terbaik bagi negeri ini. Karena itu ya Tuhan, kesatuan persatuan bangsa ini Tuhan berkati. Berbagai-bagai perbedaan, golongan yang ada pada kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kami bersatu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga orang-orang yang ada di tengah penderitaan, yang kesusahan, yang pada saat ini kehilangan pekerjaan, ada dalam masalah rumah tangga, masalah ekonomi, berbagai-bagai persoalan. Demikian juga mereka yang berharap pasangan hidup, juga untuk mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, terlebih yang terpapar virus corona. Kami percaya kasih Tuhan hadir. Tuhan menyentuh hati mereka, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan. Engkau pengharapan kami.
Engkau kekuatan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Juga nanti malam saat kami tidur, kami percaya Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh bangun pagi-pagi menyambut hari baru pemberian-Mu. Seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami sepenuhnya kami serahkan dalam tangan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, doa malam ini kiranya Tuhan berkenan atas syukur dan doa kita. Tuhan memberkati dan salam Patuhilan.